Ada orang yang tiap hari menolong satu desa, tapi tak ada satupun yang tahu namanya. Ini ceritanya di sebuah desa kecil di Jepang. Hidup seorang pria tua yang setiap pagi membawa kayu dan tali. Tanpa diminta, tanpa dibayar. Ia selalu membangun jembatan kecil setiap kali sungai meluap. Anak-anak bisa tetap sekolah, orang-orang bisa tetap bekerja, dan desa tetap terhubung karena satu kakek yang bekerja tanpa suara. Yang aneh adalah tak ada yang peduli. Tak ada ucapan terima kasih. Tak ada yang tahu siapa dia. Sampai suatu hari, seorang pendatang bertanya, "Kenapa Anda lakukan ini?" "Tidak ada yang mengenal Anda." Kakek itu hanya menjawab pelan, "Kalau jembatannya tidak ada, orang akan terjebak. Kalau orang terjebak, desa ini akan terbelah. Saya hanya menjaga agar kita tetap terhubung." Lalu ia menambahkan satu kalimat yang membuat pendatang itu terdiam. Pelayanan paling kuat adalah yang dilakukan tanpa perlu dilihat. Dan di situ, kita akhirnya sadar bahwa hidup ini penuh kejutan dan pelajaran. Dunia ini tidak hanya berjalan oleh para pemimpin yang terlihat, tapi oleh orang-orang kecil yang bekerja diam-diam, yang menjaga kita tetap terhubung, bahkan tanpa kita sadari. Kalau kamu merasa dunia mulai egois, jadilah seseorang yang membangun jembatan kecil untuk orang lain. Menurutmu, siapa yang selama ini sudah membangun jembatan dalam hidupmu? Tanpa kamu sadari, kalau orang seperti dia berhenti hari ini, siapa yang akan merindukannya diam-diam? Dalam dunia kepemimpinan, ada satu prinsip yang sering dilupakan. Yang membangun komunitas bukan suara paling keras, tapi tangan paling konsisten. Kisah si pembuat jembatan di Jepang adalah contoh paling sederhana dari leadership tanpa mikrofon. Ia tidak memerintah, tidak memberi pidato, tidak menuntut pujian. Ia hanya melakukan apa yang perlu setiap hari, tanpa menunggu ada yang melihat. Dalam teori community development, kita menyebutnya invisible leadership. Kepemimpinan yang tidak hadir di podium, tapi hadir di fondasi. Mereka melakukan 3 hal yang sangat penting. Pertama, mereka menangani masalah sebelum masalah itu ada. Kedua, mereka menguatkan komunitas tanpa minta kredit. Ketiga, mereka mengajar tanpa bicara. Lalu apa intinya? Kepemimpinan terbaik tidak selalu duduk di atas. Kadang mereka sedang memungut batu, memperbaiki kayu, atau membersihkan jalan, tanpa pernah tampil di depan kamera. Dan mungkin, tanpa kita sadari, ada pembuat jembatan seperti itu juga di lingkungan kita, di rumah, di tempat kerja, di komunitas kita.